من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي Selamat ulang tahun ke berapa ya? 56 buat KP Masih. Ini acara halal bihalal alumni. Ya, saya dulu di SB Bandung, ketemu di sekretariat Pusju pas pengurusan Bang Ulum, lalu masuk ke pengurusan Bang Arif di tahun 2016. Bang, angkatan berapa Bang? Tahun berapa masuk? Kita 21 Bang, masih pengurus sekarang. Masih pengurus tahun berapa? 2021. 2021. Iya. Masuk kuliah di mana? Kuliah di UIN Sunan Gunung Jati. كيفما حبكم كيفما أهواكم في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بحد مالي قلت والله أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين مرادي وأنتم قادرون
semua angkatan sudah ada yang mewakili. Alhamdulillah bisa hadir ya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Penerimaan yang saya hormati pertama-tama kepada Sohib Ubed, Om Haji Dana Satria beserta keluarga. Yang saya hormati kepada ketua alumni beserta jajarannya, Bang Reza beserta jajarannya. Yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh kader KPMASI, begitupun seluruh alumni KPMASI Bandung. 57 tahun tidak terasa, hari ini KPMASI hadir di lingkungan Bandung maupun di Bekasi memberikan kontribusi kepada daerah. Dan kita bocah-bocah yang hari ini masih aktif merasa betul bersyukur adanya KPMASI, kita dipersatukan di Bandung. Dan begitupun dengan niat yang baik bahwa kita disadarkan putra daerah punya tanggung jawab kepada daerahnya. Karena sepintar apapun kita, pada akhirnya kepintaran itu menjadi tanggung jawab atau model sosial yang harus kita ejawantahkan ketika kita pulang ke daerah kita. Maka dari itu hari ini pun kita belajar banyak dari abang-abang kita yang punya peran, yang punya posisi, yang punya kesempatan luar biasa untuk tampil dan berkontribusi pada daerah secara langsung. Kita sangat bangga. Dan saya ucapkan kepada para dewan yang terpilih, abang-abang sekalian, kita kader KPMASI akan dukung penuh dalam bentuk apapun segala program pemerintah, dan kita pun bakal jadi barisan pertama yang akan mengkritik ketika abang-abang dewan sekalian tidak sesuai dengan amanah rakyat. Jangankan mengkritik, kita siap bakal demo abang-abang kita sendiri. Karena harus kita akui, kita di KPMASI benar diajarkan bagaimana tentang idealisme, konsistensi, dan bagaimana bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sekalipun abang kita yang error, kita kritik juga balik. Jadi kita berharap bisa kerjasama antara kader KPMASI, alumni, begitu maupun abang-abang kelompok yang punya kesempatan berkontribusi kepada daerah. Karena pada hakikatnya sama, kita juga kader KPMASI terus membicarakan, dan kita pun sadar kita masa depan Bekasi yang mohon maaf tahu, tapi secara fluktuatif bahwa kita adalah penerus daerah. Dan maka dari itu saya mohon abang pon sekalian, alumni kita masih butuh pembelajaran. Jadi kader dan alumni tidak ada perbedaan, bahwa kita menjadi satu kesatuan yang utuh, dan kita sama-sama membicarakan Bekasi dengan masa depannya, dan kita membicarakan kita sebagai kader KPMASI. Karena saya sadar dengan KPMASI kita mampu memberikan kemanfaatan kontribusi kepada masyarakat Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh DAKB, kita dengarkan bersama berikut sambutan Ketua Dewan Alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sohibul hajat, tuan rumah Bang Haji Dana sama Bu Haji, tadi ada Bu Haji saya lihat. Bu Haji, makasih Bu Haji yang sudah luar biasa bersedia buat kita semua seluruh keluarga Kabupaten Bandung kumpul di sini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para senior, KPMASI yang saya belum terlalu hafal, pantau mengalami rasa hormat saya. Selamat datang di Dewan Alumni KPMASI Bandung, Bang. Nanti mohon bimbingan dan arahannya ke depan. Para mantan ketua umum KPMASI, mantan pengurus, para jijaden, ini bahasa dulu, para jijaden KPMASI. Di sini hadir banyak banget para pejuang-pejuang KPMASI beserta seluruh keluarga besar alumni KPMASI Bandung, dan begitu juga yang sebelumnya bukan kader KPMASI tapi hari ini bergabung bersama-sama dengan kita. Itu adalah bentuk kecintaan mereka terhadap KPMASI Bandung.
Pak Kiai Utah, makasih atas kehadirannya, Ketua Umum Kapolmasi Bandung, beserta teman-teman kader-kader Kapolmasi Bandung. Ini adalah potret keluarga besar Kapolmasi Bandung, dan hari ini kita kumpul di sini dalam rangka silaturahim halal bihalal, yang memang sebagian ketemunya secara langsung seperti ini hampir tidak setahun sekali, jarang-jarang banget. Maka hari ini adalah momentum luar biasa kita kumpul sama-sama, dan tidak bagus endingnya kalau hari ini tidak membuat sebuah hasil apa yang mesti kita lakukan ke depan. Tentunya kita berharap semua semoga KPMasi yang ke-50 bisa terus jaya, bisa terus berkiprah memajukan kabupaten dan kota Bekasi. Saya doakan mudah-mudahan tambah berkah, amin. Bisa berangkat ibadah ke Mekah, ziarah ke Madinah, pulangnya beli sawah, punya rumah mewah, ininya pada nambah. Bang Imron, waktu saya jadi ketua Kapolmasi, dengar nama Bang Imron. Kita coba cari Bang Imron di mana. Di orang situ, karena dia alumni ITB, kerjanya di Bukaka. Bukaka waktu itu bayangan kita orang bisa dicari lah. Ini jauh gelogannya karena di depan kita. Yang kedua, Bang Haji Naryo. Bang Haji Naryo gampang dilacaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya, kalau tadi ada Dr. Andes, ada SAG, saya masih insinyur. Insinyur Muhammad Imron Jubaidi. Asli Bekasi. Babe saya, engkong saya, buyut saya asli Bekasi. Ya. Jadi nggak usah diragukan. Saya masuk ITB tahun 72. Dan Kapolmasi itu sudah berdiri tahun 71 ketika saya masih kelas 3 SMA. Jadi pada waktu itu Bang Komarudin, bukan Komarudin ini Komarudin lainnya, Komarudin tua ITB matematik, memberikan pencerahan lah kepada kami bahwa masuk ITB itu begini. Intinya masuk ITB itu nggak susah, gampang. Sehingga di akhir acara dia bertanya, siapa di antara kalian yang mau masuk ITB? Saya GR sendiri nunjuk. Diketawain sama teman-teman, katanya belagu lu. Tapi alhamdulillah dari sekelas itu yang diterima ITB cuma saya. Walaupun untuk diterima ITB itu perjuangannya luar biasa. Waktu testing ITB di Jalan Semar SMP 9, saya itu tidurnya di musola. Karena nggak punya saudara, nggak punya teman. Jadi karena takut telat nih, ya tidur aja di musola dekat situ. Ya alhamdulillah diterima. Nah tadi saya cerita, saya tahu Kapolmasi berdiri itu ketika saya kelas 3 SMA. Teman saya namanya Heri Tirto itu kelas 3-nya pindah dari SMA Bekasi ke SMA 3 Bandung. Nah dia memberitahu saya itu besok mau ada pertemuan di rumah Pak Sutirto, Kolonel Sutirto, ya. Nah Ibu Ana tahulah, pada kumpul di situ ada Pak Atang Sugita, Pak Komarudin, Udin dan sebagainya. Saya tahulah di situ berdiri Kapolmasi. Yang salah satu program utamanya adalah membantu anak Bekasi yang mau sekolah di Bandung. Kesulitan anak Bekasi mau daftar di Bandung itu tadi kayak saya, nggak punya saudara, nggak punya teman. Jadi kalau mau testing tinggal di mana? Nah makanya Kapolmasi salah satu perjuangannya membantu teman-teman anak Bekasi yang mau sekolah di Bandung. Nah setelah setahun 2 tahun berjalan, karena ketuanya Pak Atang Sugita, orang Pemda, jadi kita mengajukan permohonan supaya diberikan asrama. Itulah asrama Haur Pancuh nomor 2, Haur Pancuh 2 nomor 70 ya. Masih hafal saya alamatnya. Karena itu sangat mengesankan, tapi jangan bayangkan itu kayak apartemen, bukan. Ya, aduh kalau lihat sekarang mah nangis kita. Rumahnya dari kayu, panggung, dindingnya gede. Kamar mandinya masih terbuka, airnya nimba. Kalau mandi ngantri, gitu loh. Jadi kalau tadi dibilang kalau ketemu joget, enggak, kita nimba.
Senggot dipakai tali apa tuh? Nah, walaupun begitu ini kan beliau masuk ITB tahun 77 ya. Minta izin. Dia masuk ITB itu, ini bukan asli Bekasi nih, ini pendatang ya. Nah, tinggalnya di Haur Pancu juga ya, sama Bang Komarudin. Nah, setelah itu banyaklah datang-datang. Nah, termasuk ada program dari pemerintah daerah dengan dimotivasi oleh Kapemasi mengirimkan kader-kader ya untuk di sekolah di Bandung yang nantinya menjadi pejabat-pejabat di Pemda Bekasi gitu. Nah, hasilnya inilah. Nah, kebetulan generasi kami itu kan waktu itu dinominasi ITB sama Unpad ya. Rata-rata berkiprahnya nggak di Bekasi. Karena pekerjaannya nggak ada buat insinyur fisika. Bekasi apa nggak ada. Jadi hampir semuanya yang generasi pertama itu berkiprahnya di luar dan pada sukses. Ada yang jadi direktur utama PT Caltech Pasifik Indonesia, ada yang jadi direktur Indosat, ada banyaklah yang jadi itu. Termasuk salah satunya ada yang bersama-sama Yusuf Kala mendirikan perusahaan yang namanya Bukaka. Siapa dia? Ya kebetulan orangnya anak Bekasi. Dan alhamdulillah saya baru pensiun tanggal 29 Februari bulan kemarin. Masih hangat. Makanya bisa hadir di acara Kapemasi. Masih ada. Masih banyak. Tapi sisanya udah tinggal kuah doang. Dagingnya udah kagak ada. Jadi sekali lagi saya hari ini jujur aja, saya tidak menyangka Kapemasi masih eksis dan tidak menyangka seperti ini. Karena organisasi-organisasi seperti kita, baik yang Jakarta, di Jogja, di mana-mana sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Kapemasi masih ada ya. Alhamdulillah. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ma siwaya wala ghairakum siwaya
في هواكم واجدي